Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak semua? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi IPA kelas 7 di bab 4, yaitu suhu dan perubahannya. Untuk submateri yang akan kita pelajari ada 3, yaitu suhu, skala termometer, dan pemuaian. Anak-anak, sudahkah kalian tahu apa itu suhu? Jadi, suhu adalah ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Alat untuk mengukur suhu disebut termometer. Berdasarkan zat pengisinya, termometer terbagi menjadi 3 jenis, yaitu termometer zat cair, termometer bimetal, dan termometer kristal cair. Mari kita bahas satu persatu jenis termometer ini. Yang pertama yaitu jenis termometer zat cair. Termometer zat cair yaitu menggunakan zat cair sebagai pengisi termometernya. Zat cair yang digunakan yaitu jenis dari raksa dan alkohol. Karena kelebihan raksa yaitu dapat membeku pada suhu min 38 derajat Celcius dan mendidih pada suhu lebih dari 350 derajat Celcius. Namun, raksa ini memiliki beberapa kelemahan, diantaranya yaitu air raksa sangat beracun, berbahaya ketika termometer pecah. Jadi ketika kita memegang termometer sebaiknya harus berhati-hati. Sedangkan kelebihan alkohol untuk pengisi termometer yaitu bisa diberi warna merah atau biru. Nah, ada jenis lain dari termometer zat cair, diantaranya yaitu termometer laboratorium dengan titik beku min 10 derajat Celcius dan titik didihnya 110 derajat Celcius. Dan ada juga jenis termometer badan dengan rentang suhu 35 derajat Celcius sampai dengan 42 derajat Celcius. Kemudian kita bahas tentang termometer jenis kedua, yaitu termometer bimetal. Jadi termometer bimetal yaitu menggunakan 2 logam yang jenisnya berbeda kemudian didekatkan. Ketika suhunya tinggi, maka logam yang lebih panjang akan melengkung. Hal ini dimanfaatkan dalam pembuatan termometer. Kemudian termometer jenis ketiga yaitu termometer kristal cair. Termometer kristal cair yaitu kristal yang dapat berubah warna jika suhunya berubah. Kristal ini dikemas dalam plastik tipis dan digunakan untuk mengukur suhu tubuh, akuarium, dan sebagainya. Nah, termometer ini mempunyai beberapa skala. Mari kita bahas bersama ya. Termometer memiliki 4 skala yaitu Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Namun yang umum digunakan pada termometer yaitu jenis termometer Celcius. Sedangkan skala menurut sistem internasional atau SI yaitu termometer jenis Kelvin. Skala Kelvin menggunakan 0 mutlak. Pada suhu 0 Kelvin tidak ada energi panas yang dimiliki benda. Skala termometer memiliki perbedaan yaitu pada titik tetap bawah dan titik tetap atas seperti pada gambar berikut. Kita perhatikan pada termometer skala Celcius, titik tetap bawahnya adalah 0 derajat Celcius dan titik tetap atasnya 100 derajat Celcius. Sedangkan pada termometer Fahrenheit, titik tetap bawahnya yaitu 32 derajat Fahrenheit dan titik tetap atasnya 212 derajat Fahrenheit. Pada termometer Reaumur, titik tetap bawahnya yaitu 0 derajat Reaumur dan titik tetap atasnya yaitu 80 derajat Reaumur. Sedangkan pada termometer Kelvin, titik tetap bawahnya yaitu 273 derajat Kelvin, sedangkan titik tetap atasnya yaitu 373 derajat Kelvin.
Perbedaan skala antara titik tetap atas dan titik tetap bawah tersebut tadi menghasilkan perbandingan pada masing-masing termometer, yaitu pada skala Celcius 100, pada skala Reaumur 80, dan pada skala Fahrenheit 180, dan pada skala Kelvin 100. Dari angka 180, 180, dan 100 ini kita bisa menyederhanakan menjadi angka yang paling kecil, yaitu pada skala Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin menjadi sebuah perbandingan, yaitu 5:4:9 dan banding 4. Dengan memperhatikan titik tetap bawah dibandingkan mulai dari 0 semua, maka perbandingan suhunya yaitu pada skala Celcius, karena mulai dari 0 maka tetap ditulis TC, sedangkan pada skala Reaumur karena dimulai dari titik tetap bawahnya 0 maka ditulis saja TR, sedangkan pada skala Fahrenheit karena dimulai dari titik tetap bawahnya adalah 32 derajat Fahrenheit maka kita tulis TF-32. Kemudian pada skala Kelvin, karena titik tetap bawahnya dimulai dari 273 derajat Kelvin, maka kita tulis saja TK-273 agar dimulai dari 0. Sehingga dari perbandingan skala Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin, jika dimulai dengan titik tetap bawahnya 0, kita mendapat perbandingan suhunya yaitu 5:4:9 dan banding 5. Sehingga ada penetapan skala pada termometer yang menggunakan rumus sebagai berikut. Untuk mencari rumus termometer Celcius dengan Reaumur, kita bisa mencari dengan rumus derajat Celcius sama dengan 5/4 kali derajat Reaumur. Sedangkan pada derajat Reaumur kita bisa mencari dengan rumus 4/5 kali derajat Celcius. Kemudian rumus Celcius ke Fahrenheit kita bisa menghitungnya dengan cara derajat Celcius sama dengan derajat Fahrenheit min 32 kali 5/9. Kemudian pada derajat Fahrenheit kita bisa menghitungnya dengan rumus derajat Celcius kali 9/5 ditambah 32. Sedangkan pada termometer Celcius dengan Kelvin kita bisa menghitungnya dengan rumus derajat Celcius sama dengan derajat Kelvin min 273. Sedangkan pada derajat Kelvin ke derajat Celcius kita bisa menghitungnya dengan rumus derajat Kelvin sama dengan derajat Celcius plus 273. Lanjut pada termometer Reaumur dengan Fahrenheit kita bisa menghitungnya dengan rumus derajat Reaumur sama dengan derajat Fahrenheit min 32 kemudian dikali 4/9. Kemudian pada derajat Fahrenheit kita bisa menghitungnya dengan rumus derajat Fahrenheit sama dengan derajat Reaumur kali 9/4 ditambah 32. Kemudian kita masuk pada submateri yang ketiga yaitu pemuaian. Pemuaian adalah perubahan benda akibat dari bertambahnya suhu. Ketika suhu berubah menjadi terlalu panas atau terlalu dingin, maka benda tertentu mengalami perubahan. Pemuaian ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu pemuaian zat padat, zat cair, dan zat gas. Pemuaian zat padat terjadi apabila zat padat dipanaskan. Apabila didinginkan, maka akan menyusut. Pemuaian terjadi pada semua bagian benda yaitu panjang, lebar, dan tebal. Contoh pemanfaatan pemuaian zat padat yaitu pada bimetal. Keping bimetal dimanfaatkan pada termostat.
Prinsip kerja termostat yaitu jika udara di ruangan dingin, keping bimetal akan menyusut, membengkok, dan menyentuh logam biasa sehingga saling bersentuhan. Sentuhan tersebut menyebabkan rangkaian tertutup dan menyalakan pemanas sehingga ruangan menjadi hangat. Jika menginginkan ruangan dingin, cara kerjanya juga sama, yaitu saat ruangan panas, termostat bengkok dan menghubungkan rangkaian listrik sehingga ruangan menjadi dingin. Besaran yang menentukan pemuaian zat padat adalah koefisien muai panjang. Koefisien muai panjang zat padat adalah bilangan yang menunjukkan pertambahan panjang tiap satu satuan panjang zat itu jika suhunya dinaikkan sebesar 1 derajat Celcius. Contoh koefisien muai panjang zat padat yaitu apabila muai panjang kaca biasa sebesar 9 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius, berarti jika 1 meter kaca suhunya bertambah 1 derajat Celcius, maka panjang kaca akan bertambah sebesar 9 kali 10 pangkat min 6 meter. Contoh lain koefisien muai panjang pada beberapa zat dapat kita lihat pada tabel berikut. Ada jenis bahan dengan kaca biasa memiliki koefisien muai panjang sebesar 9 kali 10 pangkat min 6 derajat Celcius. Kemudian ada jenis dari kaca Pirex, aluminium, kuningan, baja, dan tembaga. Rumus koefisien muai panjang yaitu dapat dihitung dengan cara pertambahan panjang dibagi panjang mula-mula dikalikan kenaikan suhunya. Jika ditulis dalam bentuk lambang, maka kita dapat menulisnya dengan cara alfa sama dengan delta L untuk pertambahan panjang, kemudian per atau dibagi L0 kali delta T. Pertambahan panjang merupakan panjang akhir dikurangi panjang mula-mula, sehingga dapat dihitung dengan rumus L1 min L0. L1 dan L0 ini jika kita masukkan pada rumus yang di atas, maka alfa sama dengan L1 dikurangi L0 per dibagi dengan L0 dan dikalikan dengan delta T atau perubahan suhu. Dari rumus tersebut kita bisa mencari panjang benda setelah pemuaian dengan rumus L sama dengan L0 ditambah L0 dikalikan dalam kurung alfa kali delta T. Pemuaian luas yaitu pemuaian pada benda berbentuk lempengan. Pemuaian luas mempunyai koefisien 2 kali dari koefisien muai panjang. Koefisien muai luas adalah 2 kali alfa. Pemuaian volume yaitu pemuaian pada benda yang memiliki ruang 3 dimensi. Pemuaian volume memiliki koefisien 3 kali dari koefisien muai panjang. Koefisien muai volume adalah 3 kali alfa. Selanjutnya kita bahas tentang pemuaian zat cair dan zat gas. Zat cair dan zat gas juga bisa mengalami pemuaian. Pemuaian pada zat cair lebih cepat dan mudah teramati dibanding dengan pemuaian zat padat. Contoh pemuaian zat cair yaitu pengemasan botol sirup, kecap, minyak, dan saus tidak pernah diisi penuh agar tidak tumpah ketika memuai. Contoh pemuaian zat gas yaitu dapat diamati saat kita memompa ban sepeda. Memompa ban tidak boleh terlalu keras dan harus menyesuaikan ukuran dari ban. Hal ini agar ban tidak jadi meletus ketika terjadi pemuaian. Perubahan suhu juga terjadi pada pembuatan tape ketika difermentasi. Pada proses fermentasi, bakteri mengubah glukosa menjadi alkohol dan karbon dioksida. Proses fermentasi dapat menyebabkan terjadinya perubahan suhu.
Suhu yang baik digunakan untuk pembuatan tape yaitu berkisar antara 35 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius. Sekian materi kita hari ini, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke semua teman kalian agar bisa lebih bermanfaat bagi banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.